wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Desi Kurniawati. Saya berasal dari Fakultas Teknologi Pertanian Jember. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis studi kasus yang terkait analisis replacement pada suatu perusahaan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai analisis replacement komponen pada intake pump 56GA4001 di PT Pupuk Iskandar Muda. Saya sebagai presenter Dwi Desi Kurniawati. Untuk yang pertama yaitu latar belakang. PT Pupuk Iskandar Muda atau Persero ini merupakan salah satu BUMN yang bergerak di dalam bidang produksi pupuk urea sebagai produk utama dan amonia cair sebagai produk sampingan. Untuk proses pemompaan air dari krueng peusangan maka digunakan pompa yang disebut intake pump. Maka dari itu perlunya analisis mengenai intake pump, komponen intake pump tersebut. Itu beberapa komponen intake pump yang sering mengalami kerusakan adalah shaft, sleeve, dan coupling shaft. Pada intermediate shaft yang merupakan salah satu bagian utama pada intake pump 56GA4001. Dalam mengatasi kerusakan dapat dilakukan dengan mengganti komponen baru atau dengan memfabrikasi produk yang telah rusak. Karena seringnya perusahaan dihadapkan oleh masalah pergantian mesin maupun peralatan. Untuk rumusan masalah, berdasarkan latar belakang yang tadi dijelaskan, rumusan masalah pada penulisan ini yaitu menganalisis penggantian replacement komponen pada intake pump 56GA4001 di PT Pupuk Iskandar Muda. Untuk tujuannya sendiri yaitu menganalisis penggantian replacement komponen pada intake pump 56GA4001 di PT Pupuk Iskandar Muda. Untuk manfaatnya yaitu mampu menganalisis mengenai penggantian replacement komponen pada intake pump 56GA4001 di PT Pupuk Iskandar Muda. Oke, baiklah kita akan memasuki bab 2 yaitu pembahasan. Untuk yang pertama, apa sih analisis penggantian itu atau disebut dengan depresiasi atau analisis penggantian atau yang biasa disebut dengan replacement, yaitu setiap peralatan yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari memiliki keterbatasan masa pakai sehingga apabila yang serupa masih dibutuhkan pada akhir masa pakainya, maka diperlukan proses penggantian dengan alat serupa yang baru. Analisis replacement ditujukan untuk mengetahui kapan suatu aset yang dipertahankan atau sering disebut juga defender atau aset yang harus diganti, kemudian alternatif mesin mana saja yang dapat dijadikan sebagai penggantinya atau challenger, serta kapan penggantian tersebut harus dilakukan. Oleh karena itu, perlunya analisis replacement digunakan untuk menentukan apakah peralatan yang digunakan saat ini perlu diganti dengan peralatan yang lebih baru dan ekonomis, dan kapan penggantian itu sebaiknya dilakukan. Hal ini perlu dianalisis. Untuk pembahasan yang kedua yaitu konsep dasar dalam analisis penggantian. Nah, ada beberapa konsep dasar yang harus dipahami dalam melakukan analisis penggantian suatu peralatan, yaitu antara lain yang pertama, konsep defender dan challenger. Yang kedua yaitu konsep sunk cost. Dan yang ketiga, sudut pandang dari luar sistem. Yang keempat, umur ekonomis suatu peralatan. Untuk konsep defender dan challenger yaitu secara umum analisa penggantian digunakan untuk menentukan apakah peralatan atau aset yang digunakan saat itu perlu diganti dengan peralatan yang lebih baru dan lebih ekonomis, dan kapan penggantiannya itu sebaiknya dilakukan. Dalam konteks ini sudah menjadi kebiasaan untuk menyebut aset yang dipertimbangkan untuk diganti sebagai defender dan aset atau peralatan yang menjadi kandidat atau diusulkan untuk mengganti sebagai challenger.
Nah, para ahli ekonomi teknik harus mampu mendeteksi dan memutuskan kapan suatu aset tidak lagi efisien untuk digunakan. Alternatif-alternatif mana yang perlu dipertimbangkan sebagai penggantinya, dan kapan penggantian itu sebaiknya dilakukan. Untuk konsep sunk cost, itu merupakan ongkos yang terjadi pada masa lalu dan tidak akan tertutupi, sehingga tidak dipertimbangkan dalam menganalisis ekonomi teknik yang berkaitan dengan kondisi masa yang akan datang. Dalam analisis penggantian, konsep sunk cost juga diabaikan karena hanya kondisi mendatang dari suatu aset yang akan dipertimbangkan. Sunk cost pada analisis penggantian didefinisikan sebagai nilai buku saat ini dikurangi dengan nilai jual saat ini. Dan itu yang dimaksud dengan sudut pandang dari luar sistem. Pendekatan dengan sudut pandang pihak luar cukup objektif dan lebih disukai karena akan membandingkan performansi ekonomi dari aset yang dimiliki atau di vendor dan alternatif pembandingnya yaitu challenger, sebagai layaknya pihak ketiga yang bertindak seolah-olah tidak memiliki aset tersebut. Dengan berlakunya sebagai pihak ketiga, maka pengambil keputusan akan bebas menentukan apakah ia akan memiliki defender dengan ongkos awal sebesar harga jual pada saat itu atau memilih challenger sebagai alternatif lain. Untuk merekonomi suatu aset, bahwa perhitungan ekonomis suatu aset ini berguna untuk memperkirakan kapan aset tersebut sebaiknya diganti. Tentu saja penggantian akan dilakukan apabila secara ekonomis memang lebih baik daripada tetap menggunakan aset yang lama atau di vendor. Nah, umur ekonomi suatu aset ini merupakan titik waktu di mana total ongkos-ongkos tahunan yang terjadi adalah minimum. Itu selanjutnya yaitu memasuki studi kasus dan penyelesaiannya. Berdasarkan studi kasus pada pembahasan mengenai analisis penggantian komponen pada intake pump di PT Pupuk Iskandar Muda dapat dilakukan pembahasan sekaligus pengolahan data dengan menggunakan rumus EUAC atau yang disebut juga ongkos rata-rata tahunan dan MARR atau yang disebut sebagai suku bunga analisanya yang berlaku pada saat penelitian dilakukan. Nah, berdasarkan pembahasan di atas, data sebuah alat hasil penelitian dapat diketahui berdasarkan pembahasan berikut ini dengan membandingkan alat lama dan alat yang baru. Nah, bila MARR itu 18%, nilai suku bunga bank pada saat penelitian dilakukan. Ini untuk perhitungan aset lama yaitu EUAC sama dengan harga awal ditambah dengan biaya perawatan dan dikurangi dengan nilai sisanya. Dan untuk aset baru, EUAC sama dengan harga awal ditambah dengan biaya perawatan dan dikurangi dengan nilai sisanya. Maka berdasarkan rumus yang telah disebutkan, save dapat diketahui. Dan adapun data dan sejumlah fasilitas yang perlu dilibatkan seperti harga tenaga operator, harga mesin per jam, dan harga material yang terpakai pada beberapa alat yang digunakan untuk memfabrikasi shaft and slave dan coupling shaft. Nah, ini merupakan tabel harga tenaga operator per hari sama dengan 8 jam ini maksudnya itu dalam jam kerjanya. Nah, jenis mesin yang dipakai yaitu yang pertama mesin bubut dan mesin yang kedua yaitu mesin gergaji. Dengan jam kerja dari operator ini untuk mesin bubutnya 7 jam dan sedangkan operator mesin gergaji itu bekerja selama setengah jam. Untuk harga per 7 jamnya mesin bubut ini yaitu 50.000 dan totalnya 350.000. Untuk operator mesin gergaji persatuan harganya itu 60.000 sehingga dalam setengah jam totalnya hanya 30.000 sehingga jumlah dari harga tenaga operator per harinya itu yaitu 380.000. Untuk yang kedua yaitu tabel daftar harga mesin per jam. Nah, di sini itu sama jenis mesinnya, mesin bubut dan mesin gergaji.
Nah, untuk waktunya itu juga sama. Namun ini yang diperhitungkan adalah mesinnya. Untuk mesin bubut bekerjanya itu 7 jam dan harganya itu 100.000, sehingga total yang didapatkan yaitu 700.000. Untuk mesin gergaji itu waktu bekerjanya itu setengah jam dengan harga 60.000, sehingga total yang didapatkan yaitu 30.000 dan jumlah yang dihasilkan yaitu 730.000. Selanjutnya itu untuk tabel daftar harga bahan material. Nah, bahan material ini terdiri dari dua, yaitu jenisnya whole bar OD dan kopling EB1730. Nah, satuannya ini sama-sama meter. Dan untuk harga satuan dari whole bar yaitu 850.000. Dan untuk kopling juga harga satuannya 512.000. Nah, jenis material yang diperlukan itu masing-masing hanya satu. Jadi total dari whole bar maupun kopling itu masing-masing 850.000 dan 512.000. Nah, berdasarkan hasil perhitungan, modal yang dikeluarkan perusahaan secara keseluruhan untuk memfabrikasi sebuah shaft slab pada intermediate shaft untuk komponen intake pump 56GA4001 yaitu biaya permesinan ditambah biaya material dan ditambah biaya pemasangan. Untuk biaya pemesinan yaitu 730.000, biaya material yang dikeluarkan yaitu 850.000 dan biaya pemasangan per operatornya itu 380.000, sehingga jumlah didapatkan yaitu 1.960.000. Sedangkan untuk biaya fabrikasi kopling shaft, biaya yang dikeluarkan perusahaan adalah sebagai berikut. Untuk biaya permesinan 730.000, untuk biaya material 512.000 dan biaya pemasangan yaitu 380.000, sehingga jumlah yang didapatkan yaitu 1.632.000. Nah, ini pembahasan ini perlu dilakukan dengan mengolah data dan menganalisa hasil melalui teori-teori yang telah dibahas mengenai penggantian. Karena biaya perawatan berlebihan ataupun berdasarkan rumus yang telah dibahas, hasil perbandingan shaft yang lama dengan baru dapat diketahui. Itu yang pertama, menentukan biaya penggantian shaft baru. Harga awal yang telah diketahui yaitu 10.400.000 dan dengan nilai sisanya 15.000, masa pakainya 2 tahun dan biaya perawatannya itu 200.000, sehingga suku bunga bank yang dipakai hanya 18%. Jadi untuk EUAC-nya yang pertama yaitu sesuai dengan rumus, harga awal ditambah dengan biaya perawatan dikurangi dengan nilai sisa didapatkan 6.613.120,50. Nah, selanjutnya yaitu menentukan biaya penggantian pembuatan shaft slab. Harga awalnya itu 1.960.000 dan nilai sisanya 15.000, masa pakainya 2 tahun dan biaya perawatannya 250.000. Untuk suku banknya atau MARR-nya itu yaitu 18%. Jadi EUAC yang kedua yaitu harga awal ditambah biaya perawatan dikurangi nilai sisa sejumlah 1.214.557,50. Nah, ini merupakan tabel perbandingan harga aset baru dengan aset yang kedua untuk biaya pembuatan shaft. Nah, berdasarkan perhitungan di atas ini dapat disebutkan bahwa penggantian antara aset kedua lebih ekonomis dibandingkan dengan aset yang baru. Ini kedua dibandingkan dengan aset yang pertama. Sehingga setiap kali penggantian perusahaan dapat melakukan penghematan sebesar 5.398.562.000. Selanjutnya yaitu menentukan biaya penggantian kopling atau shaft baru. Nah, di mana rumusnya sama. Untuk EUAC pertama, harga awal ditambah biaya perawatan dikurangi nilai sisanya, yaitu didapatkan 7.952.896.
Selanjutnya yaitu menentukan biaya penggantian pembuatan kopling shaft dengan harga awal 1.632.000, nilai sisanya 15.000, masa pakainya 2 tahun, biaya perawatan 250.000, suku bunga 18%. Jadi didapatkan EUAC yang kedua dengan rumus yang sama, yaitu harga awal ditambah biaya perawatan dikurang nilai sisanya didapatkan yaitu 1.563.000. Yang sekian terakhir yaitu perbandingan harga aset baru atau yang pertama dengan aset yang kedua untuk biaya pembuatan kopling shaft. Untuk perbandingan EUAC komponen kopling shaft pada tabel 5, maka didapat kesimpulan penggantian aset kedua lebih ekonomis dibandingkan aset pertama. Sehingga setiap kali penggantiannya, perusahaan dapat melakukan penghematan biaya sebesar 6.947.832.000. Sedangkan proses penggantian kedua komponen shaft dan kopling shaft pada intake pump 56GA 401 terlihat bahwa komponen dapat melakukan penghematan biaya sebesar 12.346.394 dari total biaya keseluruhan yaitu 14.566.016. Dan untuk kesimpulannya yaitu pemakaian shaft hasil fabrikasi dapat menghemat biaya perusahaan sebesar 5.398.562 selama 2 tahun. Dan untuk pemakaian kopling shaft hasil fabrikasi dapat menghemat biaya perusahaan sebesar 6.947.832 selama 2 tahun. Dan yang terakhir yaitu material karbon steel jenis SOS pada J1 dan karbon steel jenis EB173 yang digunakan untuk pembuatan produk shaft dan kopling shaft memiliki ketahanan terhadap korosi, gesekan, dan benturan yang terjadi akibat putaran mesin intake pump 56G4001. Untuk sarannya yaitu dalam upaya penanggulangan penyebab kerusakan patah atau retak, yaitu berusaha perlu memanfaatkan segala potensi sumber daya manusia atau tenaga kerja untuk bisa menekan biaya kebutuhan untuk komponen-komponen perusahaan. Perusahaan itu sebaiknya dapat menggunakan shaft dan kopling shaft hasil fabrikasi dari bengkel atau workshop sendiri ini karena dikarenakan selain dapat menekan biaya juga ketahanan terhadap komponen fabrikasi yang tidak kalah dengan komponen impor. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.